Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kami di sini akan mempresentasikan tentang asas-asas kewarganegaraan dan proses naturalisasi. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan asas kewarganegaraan. Dalam konteks hukum dan kebijakan publik merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur status dan hak kewarganegaraan seseorang. Berikut adalah beberapa asas penting dalam kewarganegaraan. Asas kelahiran atau jus soli. Kewarganegaraan diperoleh berdasarkan tempat kelahiran. Misalnya, seseorang yang lahir di suatu negara otomatis menjadi warga negara tersebut, terlepas dari kewarganegaraan orang tuanya. Oke, saya akan menjelaskan tentang asas keturunan atau kewarganegaraan diperoleh berdasarkan keturunan atau darah. Seseorang mendapatkan kewarganegaraan dengan orang tuanya tanpa memandang tempat kelahirannya. Dan selanjutnya asas naturalisasi. Proses hukum di mana seorang warga negara asing dapat memperoleh kewarganegaraan dari negara tempat meninggal tinggal seperti memenuhi syarat-syarat tertentu seperti masa tinggal, integrasi, dan pemahaman tentang budaya dan bahasa negara tersebut. Oke, saya akan menjelaskan asas perkawinan. Asas perkawinan, beberapa negara memiliki kewarganegaraan kepada seseorang berdasarkan perkawinan dengan warga negara tersebut. Yang kedua, asas double citizenship. Dalam beberapa kasus, individu dapat memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu menjadi warga negara dari dua negara sekaligus, namun beberapa negara tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda. Asas tidak kewarganegaraan. Fenomena ini di mana seseorang tidak akui sebagai warga negara oleh negara manapun, sehingga tidak memiliki kewarganegaraan. Asas pelindungan. Setiap individu memiliki hak untuk memiliki kewarganegaraan dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak ini, termasuk melindungi warga negara mereka di luar negeri. Asas-asas ini penting dalam menentukan hak dan kewajiban warga negara, serta dalam mengatur migrasi, naturalisasi, dan masalah kewarganegaraan lainnya di tingkat nasional dan internasional. Pengertian naturalisasi. Naturalisasi adalah proses di mana seorang yang berasal dari luar suatu negara atau wilayah menjadi warga negara atau penduduk tetap di negara tersebut. Proses ini melibatkan penerimaan terhadap nilai-nilai norma dan hukum masyarakat baru. 2. Langkah-langkah dalam proses naturalisasi. A. Permohonan. Warga asing atau pendatang pertama-tama harus mengajukan permohonan untuk naturalisasi kepada otoritas pemerintahan yang berwenang. B. Pemerintahan kelayakan. Otoritas akan melakukan pemeriksaan kelayakan terhadap permohonan tersebut, termasuk mengecek latar belakang pribadi, kualifikasi, pendidikan, dan kesehatan. C. Tes pengetahuan tentang negara dan budaya. Calon warga baru biasanya diharuskan mengikuti tes pengetahuan tentang sejarah, sistem politik, hukum, dan budaya negara yang bersangkutan. D. Bersumpah kesetiaan. Setelah memenuhi persyaratan, calon warga baru biasanya diharuskan bersumpah kesetiaan kepada konstitusi dan nilai-nilai dasar negara. E. Pengambilan sumber resmi. Setelah selesai semua langkah sebelumnya, calon warga baru secara resmi diberi status sebagai warga negara atau penduduk dengan pengambilan sumpah resmi. 3. Persyaratan umum untuk naturalisasi. Usia minimal, pengetahuan tentang bahasa resmi atau bahasa utama masyarakat. C. Memiliki pekerjaan tetap atau memiliki sumber penghasilan yang cukup. D. Memiliki karakter dan baik dan tidak memiliki catatan kriminal. 4. Manfaat naturalisasi bagi warga baru dan masyarakat host. A. Warga baru mendapatkan hak-hak politik seperti hak suara. B. Meningkatkan stabilitas sosial dengan integrasi lebih baik ke dalam masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So asik ini doh. Sebutin nama.